Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazalatul Muna. Saya adalah mahasiswi mata kuliah Kebijakan Pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kediri, di mana mata kuliah Kebijakan Pendidikan diampu oleh Ibu Triheni Aprilia, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perumusan kebijakan pendidikan, di mana komponen atau pembahasan dalam perumusan kebijakan pendidikan meliputi yang pertama, hakikat formulasi kebijakan, yang kedua, komponen formulasi kebijakan, dan yang ketiga, proses formulasi kebijakan pendidikan, yang keempat, aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan, yang kelima, sistem politik dan pengaruhnya terhadap kebijakan pendidikan. Kemudian yang keenam adalah formulasi kebijakan pendidikan. Hakikat formulasi kebijakan pendidikan. Apa sebenarnya formulasi kebijakan pendidikan? Yang pertama, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulasi memiliki arti perumusan, sedangkan kebijakan memiliki arti rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat diartikan formulasi kebijakan merupakan perumusan konsep atau asas dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak. Dalam perumusan kebijakan haruslah bersifat bijaksana, di mana bijaksana di sini diartikan sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan lebih rumit dibandingkan problem pendidikan yang hendak diatasi atau dipecahkan. Artinya suatu kebijakan baru itu diharapkan tidak menimbulkan problematika baru dari kebijakan yang lama. Artinya kebijakan itu suatu pembenahan untuk membenahi kebijakan lama yang tidak sesuai. Serta kebijakan bersifat bijaksana di sini artinya tidak ditumpangi oleh politik atau kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi adanya kebijakan haruslah memberikan sesuatu berdasarkan lingkungan yang ada atau fakta yang ada. Jadi suatu kebijakan tidak bisa dirumuskan atau tidak bisa ditumpangi oleh politik atau kepentingan tertentu. Kemudian komponen formulasi kebijakan. Apa saja yang ada di dalam formulasi kebijakan? Pembahasan dalam perumusan kebijakan pendidikan meliputi yang pertama, lingkungan kebijakan pendidikan, aktor-aktor perumusan kebijakan pendidikan, masalah dan agenda kebijakan pendidikan, formulasi kebijakan pendidikan, dan problema-problemanya. Lingkungan kebijakan pendidikan mengapa menjadi komponen dalam suatu perumusan kebijakan? Karena dalam merumuskan kebijakan, kita harus mengetahui bagaimana struktural lingkungan yang ada, seperti bagaimana ekonomi di daerah sekitar, kemudian berapa jumlah penduduk di daerah sekitar, berapa penghasilan penduduk di daerah sekitar. Jadi harus melihat lingkungan dalam merumuskan suatu kebijakan. Apakah kebijakan tersebut sesuai jika diterapkan di lingkungan ini, ataukah tidak sesuai jika diterapkan dalam lingkungan yang kondisinya seperti ini. Kemudian aktor-aktor perumusan kebijakan pendidikan. Aktor-aktor di sini seseorang yang membuat atau merumuskan sebuah kebijakan. Maka dari itu, adanya perumusan kebijakan haruslah ada aktor-aktor yang membuat. Kemudian masalah dan agenda kebijakan pendidikan. Suatu kebijakan baru timbul karena adanya suatu masalah. Jadi ketika kita mengangkat suatu masalah, kemudian membenahinya dengan sebuah kebijakan. Kemudian formulasi kebijakan pendidikan dan problema-problemanya. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya dalam perumusan kebijakan pendidikan mengangkat dari suatu masalah-masalah yang ada. Kemudian
dibuatlah suatu kebijakan dengan harapan untuk membenahi problema-problema tersebut. Kemudian proses formulasi kebijakan. Dalam proses perumusan kebijakan, tokoh Ramdhani mengemukakan tahapan yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, yaitu penyusunan agenda. Yang kedua, formulasi kebijakan. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Yang keempat, implementasi kebijakan. Dan yang kelima adalah evaluasi kebijakan. Yang pertama, penyusunan agenda. Penyusunan agenda ini menyusun jadwal atau agenda dalam perumusan kebijakan. Kemudian formulasi kebijakan adalah tahap di mana proses merumuskan sebuah kebijakan. Kemudian yang ketiga adalah adopsi kebijakan. Adopsi ini dapat diartikan sebagai sebuah otoritas atau ketika sebuah perumusan kebijakan itu sudah jadi atau sudah ada, maka diadopsi atau ditunjukkan kepada tokoh-tokoh atau perumus kebijakan apakah kebijakan ini sudah benar atau belum. Kemudian yang keempat adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di sini adalah penerapan sebuah kebijakan tersebut. Jadi ketika perumusan kebijakan sudah dibuat, kemudian ditunjukkan apakah sudah benar atau belum. Ketika sudah benar, maka implementasi kebijakan, yaitu penerapan suatu kebijakan tersebut. Setelah penerapan kebijakan suatu kebijakan diterapkan, maka yang selanjutnya yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi di sini menilai apakah kebijakan tersebut sudah benar atau menimbulkan masalah baru atau tidak. Maka di poin yang kelima, evaluasi kebijakan disinilah dapat terlihat apakah kebijakan yang telah ditetapkan sesuai atau tidak. Kemudian aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan. Siapa saja sih aktor-aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan? Yang perlu diketahui adalah aktor merupakan orang atau pelaku yang terlibat dalam proses merumuskan formulasi kebijakan yang akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor di sini orang-orang yang terlibat dalam perumusan formulasi kebijakan. Artinya seseorang yang memberi dukungan atau seseorang yang menolak atas adanya formulasi kebijakan juga menjadi sasaran dari adanya kebijakan tersebut. Adapun aktor-aktor perumus kebijakan pendidikan, yang pertama yaitu legislatif. Legislatif merupakan aktor di mana legislatif ini merumuskan serta mengesahkan adanya kebijakan pendidikan. Jika di dalam pemerintahan, maka aktor legislatif ini diduduki oleh DPR, DPD, MPR, dan sebagainya. Kemudian eksekutif. Eksekutif ini adalah tokoh yang meninjau kembali apakah perumusan kebijakan yang disahkan atau dirumuskan oleh lembaga legislatif ini sudah sesuai, serta eksekutif ini adalah tokoh yang menjalankan kebijakan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, aktor eksekutif ini diduduki oleh rektor, kemudian menteri pendidikan, kemudian Kementerian Agama, kepala dinas, dan sebagainya. Aktor yang ketiga adalah administrator. Administrator adalah aktor yang juga berperan penting di dalam kebijakan pendidikan. Administrator di sini mengawasi bagaimana kebijakan pendidikan tersebut berjalan. Kemudian yang keempat adalah partai politik. Partai politik merupakan sekumpulan orang yang berusaha mengendalikan pemerintahan dengan bertujuan mewujudkan program-programnya dengan cara memberikan tokoh-tokoh atau memberikan anggota-anggotanya untuk menduduki kursi jabatan di pemerintahan.
Kemudian yang kelima, organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat adalah sekumpulan orang yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Contoh, aktor-aktor organisasi masyarakat di sini seperti Ormas Muhammadiyah, kemudian Ormas Nahdlatul Ulama, kemudian Ormas PMII, HMI, dan sebagainya. Namun, organisasi masyarakat ini sifatnya non-politis, tetapi sangat berperan dalam kebijakan pendidikan. Kemudian yang keenam adalah tokoh perorangan. Tokoh perorangan ini sifatnya individualisme, artinya tidak berkelompok, juga tidak hanya berasal dari kalangan partai politik, tetapi bisa dari seorang seni budaya, kemudian tokoh-tokoh budayawan seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah lembaga yang menaungi belajar dari mahasiswa ataupun mahasiswi, di mana perguruan tinggi ini seringkali menjadi alat atau menjadi media aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintahan dalam merumuskan suatu kebijakan. Kemudian selanjutnya, sistem politik dan pengaruhnya terhadap kebijakan pendidikan. Apakah sistem politik berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan, ataukah kebijakan pendidikan mempengaruhi sistem politik? Di sini dijelaskan bahwasannya sistem politik dan kebijakan pendidikan keduanya memiliki hubungan yang dinamis. Dinamis di sini artinya saling keterkaitan. Baik dari perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa, dan para penguasa pun memerlukan hubungan yang baik dengan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Jadi dari kependidikan, kebijakan dari kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa politik, dan para penguasa politik juga memerlukan tokoh kebijakan pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka. Jadi antara sistem politik dan kebijakan pendidikan ini keduanya memiliki hubungan yang sangat berkaitan sekali. Kemudian formulasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, formulasi kebijakan pendidikan ialah cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Jadi, formulasi kebijakan pendidikan ini dibuat untuk memecahkan suatu masalah dalam lingkup pendidikan, di mana membuat kebijakan pendidikan ini dibentuk oleh para aktor yang telah saya sebutkan tadi, guna mengatasi masalah dalam dunia pendidikan, di mana dari sekian banyak pemecahan masalah itu dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Maka setelah dipilih alternatif kebijakan yang terbaik, jadilah kebijakan pendidikan. Jadi formulasi kebijakan pendidikan di sini perumusan kebijakan dalam lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kebijakan pendidikan adalah sebuah peraturan dalam dunia pendidikan, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan pemerintahan, dan peraturan-peraturan yang lainnya untuk mengatasi masalah yang ada, atau sebagai usaha untuk membuat arah pendidikan lebih baik dari sistem sebelumnya. Jadi, kebijakan pendidikan adalah sebuah aturan. Sebuah aturan di sini baik peraturan yang ditujukan kepada menteri, kemudian yang ditujukan kepada pemerintah, ataupun perundang-undangan yang berguna untuk apa? Untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi adanya kebijakan baru untuk mengatasi masalah yang sebelumnya. Kemudian untuk membuat arah pendidikan lebih baik daripada sistem sebelumnya. Itu tadi beberapa penjelasan terkait dengan perumusan kebijakan. Mulai dari hakikat, kemudian ada aktor-aktor,
kemudian ada hakikat formulasi kebijakan pendidikan, dan sebagainya. Itu tadi demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan penjelasan perumusan kebijakan. Semoga dapat bermanfaat, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.